Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kolbun Salim 81 di hari ini ya sahabatku semuanya. Pada kali ini kita akan memberikan ilmu tentang indahnya memaafkan ya. Terdapat di surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabatku semuanya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa ya. Siapa saja? Di antaranya adalah yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Pernahkah Anda merasa sangat kesal dan marah terhadap orang lain? Pernah? Hampir semua orang pasti menjawab seperti itu ya. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita sering merasakan jengkel atau marah kepada orang lain, padahal entah itu sadari atau tidak, kita sendiri pasti pernah membuat orang lain merasakan hal yang sama. Marah memang merupakan hal yang wajar, namun yang sangat berbahaya adalah jika kita tidak menyadari kesalahan kita kepada orang lain dan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang sangat luar biasa mengenai keutamaan memaafkan ya. Selama melakukan dakwah beliau Rasulullah SAW telah mendapatkan banyak sekali hinaan, cacian, dan makian. Bahkan tidak jarang menerima perlakuan-perlakuan fisik yang menyakitkan dari orang-orang yang menentang ajaran Islam. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau didolimi, dilempari batu dan kotoran. Namun apa balasan beliau kepada mereka? Maaf ya. Nabi Muhammad SAW memaafkan semua perlakuan dan tindakan tidak menyenangkan orang-orang yang memusuhi Islam. Bahkan setelah membebaskan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW juga membebaskan dan mengampuni kaum Quraisy yang selama ini sangat keras menentang Islam. Sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW memang sangat luar biasa, sungguh sebuah hal yang patut diteladani. Agama kita, Islam, mengajak manusia untuk saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syu'ara ayat 40. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Uqaibah bin Amr, akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama yaitu menyambung hubungan persaudaraan dengan orang yang memutuskan, memberi kepada orang yang tidak mau memberi, dan memaafkan orang yang telah berbuat zalim. Al-Quran memang membolehkan seorang yang diperlakukan zalim untuk membalas ataupun melakukan pembelaan diri, namun bukan dendam. Balasan itu pun harus setimpal atau sama besar dengan perbuatan zalim itu, karena berlebih-lebihan dalam pembalasan adalah juga perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 194 ya sahabatku semuanya. Nah, siapa ya yang pernah didolimi terus orang lain itu minta maaf, mau gak memaafkannya? Itu ya sahabatku semua, itu adalah ketakwaan di hadapan Allah ternyata ya. Yuk lanjutkan sahabatku semuanya.
Begitu yang paling utama, tetaplah memaafkan. Tindakan zalim seorang bukan membalasnya ya. Kekuasaan seorang tidak bisa diukur dari fisiknya. Orang yang kuat dari pemberani bukan dilihat dari pandai berkelahi dan tidak terkalahkan. Namun kekuatan yang sejati menurut Islam adalah orang yang bisa menahan diri dikala marah. Rasulullah bersabda, bukan dikatakan pemberani karena seorang cepat melupakan amarahnya. Seorang pemberani adalah mereka yang dapat menguasai diri nafsunya sewaktu marah. Menahan amarah bukanlah pekerjaan mudah, terlebih lagi jika kita memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk meluapkan amarah kita. Inilah ujian yang akan menentukan diri kita, apakah kita seorang satria yang kuat dan pemberani, ataukah hanya menjadi pengecut yang memanfaatkan keadaan ya. Dengan semua kemampuan dan kekuasaan yang kita miliki, justru kita harus lebih bijak untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Islam selalu mengajak kita untuk bisa menahan amarah, untuk selalu menjauhi dari dendam dan kebencian. Yang lebih luar biasa lagi, Islam menganjurkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, mengajarkan kita semua keseimbangan, menjaga dan mengunjungi tinggi keadilan, tanpa mencederai kebenaran dalam hal apapun, kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Setiap manusia pasti ingin merindukan kehidupan yang damai, harmonis, menginginkan hubungan yang baik dengan setiap orang, berlomba untuk selalu mendapatkan rahmat Allah demi kehidupan yang baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kan itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Al-Imran ayat 159 ya. Selanjutnya, amarah pada tingkat tertentu dapat menjadi ukuran kadar keimanan. Seorang ibadahnya rajin namun memiliki sifat pemarah akan tetap rusak imannya. Orang yang pemarah cenderung sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, walaupun hanya kesalahan kecil sekalipun. Hati orang yang sulit memaafkan ibarat hati yang keras seperti batu. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita saja selalu memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Mengapa kita semua manusia sulit sekali untuk saling memaafkan? Nah, dalam suasana Idul Fitri ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk membenahi diri, memperbaiki dan mempererat hubungan kita dengan keluarga, kerabatan, handa taulan, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang sering bertemu maupun yang jarang. Bersilaturahim untuk mempererat persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, saling memaafkan, hilangkan semua dendam dan kebencian, memulai lembaran kehidupan baru yang putih, bersih, dan suci. Semoga kita semua selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya kita semuanya menjadi orang pemaaf ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.